Semuanya perhatian. Siap, Brak? Mohon semua teman-teman berdiri, duduk di tempat duduknya masing-masing. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Gimana liburannya? Udah liburan semua? Udah Bu, capek Bu. Puas liburannya? Alhamdulillah Ibu. Bu, Ridwan makan Bu. Ridwan, pelajaran juga sudah dimulai. Selesai simpan makanannya. Ya. Oke, Ibu absen ya. Silvi, Hadir Bu. Selalu. Ina, hadir Bu. Januardo, Mira, hadir Bu. Atia, hadir Bu. Dini Suami, Ridwan, Hadir Bu. Riri, hadir Bu. Elsa, hadir Bu. Hafizul Yuda, Hadir. Wajri, Hadir Bu. Ratna, hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Nah, karena ini semester baru, semester 2 kemarin pada semester 1 kita sudah belajar manusia purba, kemudian cara budaya pada masa praaksara, kemudian jalur rempah pada masa praaksara. Nah, sebelum kita masuk pada materi, coba berdiri semua kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ayo berdiri semua. Ridwan tolong maju ke depan. Ya Bu, aman Bu. Yang belakang kenapa lagi tuh? Yulia berdiri Yulia. Oh, berdiri ya Bu. Yang belakang kenapa tuh? Dah, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Yang belakang itu kenapa tadi saya ikut nyanyi? Kalau kawannya nyanyi, ikut nyanyi ya. Oke, Farul, besok jangan diulang lagi ya. Ibu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, coba Yuri bacakan tujuan pembelajarannya yang pertama. Baiklah, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, itulah peserta didik mampu menganalisis pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Kemudian yang kedua, Pembelajaran kita pada hari ini diharapkan setelah mempelajari ini kalian mampu menganalisis pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Kemudian kalian juga mampu menganalisis akulturasi kebudayaan pada masa Hindu-Buddha di Nusantara. Kita masuk ke materi. Silakan buku paketnya dikeluarkan. Ketua kelas. Nah, pada semester lalu kita belajar jalur perdagangan pada masa praaksara. Nah, ini suaranya. Anak-anakku bisa diam semuanya. Bisa Bu. Ibu sendiri di depan kalian ramai jadi suaranya tidak terdengar di belakang. Kasihan kawannya yang di belakang ya. Ya Bu, maaf Ya, Bu. semester 1 terakhir belajarnya apa? Jalur rempah. Terakhir Jalur rempah. jalur rempah masa Praaksara. Nah, Nusantara itu terletak pada jalur perdagangan India dan Tiongkok. Selat Melaka merupakan salah satu pusat masuknya perdagangan di Nusantara. Nah, pada semester ini kita mulai dari maksudnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, maksudnya agama Hindu-Buddha di Indonesia itu ada 4 teori, apa saja ada yang tahu? Teori. Satria. Coba Januardo. Teori Brahmana Bu, di mana teori ini mengatakan bahwa yang menyebarkan agama ini pemuka-pemuka agamanya Bu. Nah, lalu ada teori Satria. Ada ulangkan. Apa teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia? Oke lah, teori Brahmana. Ya, Sebutkan aja Bu.
Sebutkan dan jelaskan yang kamu tahu. Teori Brahmana, teori apa lagi ya? Sudra. Coba sebutkan 4 teori maksudnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama itu teori Brahmana, Bu. Ya, Yang kedua itu teori Satria. oke. Yang ketiga Waisya. Ya, terakhir. Yang keempat teori arus bolak-balik. Oke, seperti yang telah teman-teman kalian jelaskan tadi, maksudnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu ada 4. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian, yang pertama itu ada teori Waisya, di mana disebarkan oleh para pedagang yang datang ke Indonesia. Seperti tadi yang sebelumnya dijelaskan bahwa Indonesia itu terletak di 2 jalur perdagangan, yang mana bangsa yang masuk itu India dan Tiongkok. Jadi pedagang-pedagang dari India datang berdagang tidak hanya sekedar berdagang, tapi dia juga menyebarkan agamanya. Kemudian ada teori kesatria. Nah, teori ini di mana para prajurit India melarikan diri ke Indonesia. Dan Brahmana, di mana pemimpin suku di Nusantara itu mengundang para ulamanya sendiri untuk menyebarkan atau mengajarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Terakhir ada teori arus balik. Nah, di sini pelajar-pelajar Indonesia dengan sengaja pergi ke India untuk belajar agama lebih dalam lagi, kemudian kembali ke Nusantara menyebarkan ajarannya kepada masyarakat. Nah, karena kita belajar Hindu-Buddha, di dalam agama Hindu itu ada pengkastaan atau kedudukan. Ada 4 kasta sosial. Oke. Nah, ada pengkastaan dalam agama Hindu-Buddha. Yang pertama itu ada Brahmana, berasal dari kaum pemuka agama yang memimpin upacara-upacara penting. Kemudian yang kedua ada kesatria, berasal dari para prajurit. Kemudian kita belajar tentang pengkastaan, konsep kedudukan ini hampir sama dengan status sosial laki-laki di Minangkabau diberi kepada laki-laki Minang pada adat pernikahan. Kalimat Bataga Gala di Minangkabau. Pemberian gelar di daerah Minangkabau. Adat pernikahan itu ada prosesi di mana pemberian gelar terhadap laki-laki yang menikah dengan gadis atau gadis Minang. Nah, kedudukan laki-laki dalam masyarakat Minangkabau berdasarkan konsep kekastaan Hindu, diantaranya 1 ada sultan yang bernasab dari petinggi atau para bangsawan atau raja. Kemudian ada sidi dari golongan para alim ulama. Ada ungkapan ketek banamo gadang bagal. Gala itu apa, Kecil Bu? diberi nama, besarnya diberi gelar. Kamu orang Pariaman? Oke, dan selanjutnya mungkin itu penjelasan sedikit, kita lanjut ke sesi diskusi. Oke, Ibu akan membagi 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang pertama kalian mencari hasil kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua mencari hasil Atau memang satu-satu? per kelompok, jadi satu kelompok ada 3 poin yang dicari. Oke. Indonesia. Ya, 1 Indonesia, 2 Sumatera Barat, 3 perbedaan dan ya, satu-satu aja lah contohnya, weh. Satu aja kan? Apa dong? Udah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke. Kelompok siapa yang berani maju duluan? Oke, kelompok Januardo, kelompok 2 silakan maju. Yang dijelaskan oleh Januardo, kepada Januardo disilakan. Oke, kelompok kami itu mengenai menyajikan hasil kebudayaan dan peninggalan Hindu-Buddha. Oke, selanjutnya kelompok
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PK kami dari kelompok 2 itu akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh teman saya Esa. Esa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Ada Demikianlah presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan waktu dan tempatnya. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang telah disampaikan dari beberapa kelompok tadi bahwa penikmat agama Hindu-Buddha di Nusantara itu sangat banyak. Nah, kalau untuk di wilayah kita Sumatera, kalian bisa berkunjung ke Istana Pagaruyung. Namun saat ini sudah berakulturasi dengan masuknya agama Islam. Kemudian yang lebih dekat lagi, kalian bisa pergi ke Candi Muara Takus. Nah, untuk mengakhiri pelajaran, hasil yang telah kalian buat tadi, Ibu mau kalian buat laporan sebagai LKPD di rumah ya. Oke, Bu. Oke, kita tutup pelajaran dengan menarik kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ini kenapa lo ya semua nih? Oke, coba Januardo simpulkan pembelajaran pada hari ini. Baik Bu, saya kesimpulan pada pembelajaran ini adalah di mana ini kan kita Hapus kepada Januardo. Ya, Ibu akan menambahkan sedikit. Salah satu bukti bahwa peninggalan hidup Buddha itu masih ada saat ini dengan keanekaragaman yang kita punya. Pembelajaran pada hari ini lebih kurangnya kalian belajar di rumah lagi, buku paketnya dibaca-baca lagi. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.